Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus diurapi Maria, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ dia adakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwas ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara-saudari terkasih, Yudas Iskariot melihat tindakan Maria meminyaki kaki Yesus adalah pemborosan. Pikirnya, daripada dituang di kaki Yesus, lebih baik diberikan untuk dijual dengan harga yang mahal. Yesus berpandangan lain. Ia mendukung tindakan Maria. Biarkanlah dia melakukan hal ini. Sebuah ketulusan pelayanan tidak bisa diberi harga. Ketika sebuah ketulusan diberi harga, hilanglah nilai ketulusannya, sehingga tidak bernilai sebagai pelayanan lagi, melainkan menjadi sebuah perdagangan. Yesus melihat dan menghargai tindakan Maria sebagai pelayanan yang muncul dari ketulusan hatinya. Inilah ketulusan yang berharga tiada tara, karena ia ingin memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya kepada Yesus. Maka sangatlah terpuji, mulai pada hari ini kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan dengan hati yang tulus atas setiap kesempatan pelayanan yang bisa kita lakukan. Maria mengungkapkan cintanya kepada Yesus dengan meminyaki kaki Yesus. Ia mau memberikan segalanya kepadanya. Yesus sendiri meneguhkan tindakan Maria ini. Dia membiarkan dia melakukan hal itu mengingat hari penguburannya. Memasuki pekan suci ini terasa peristiwa jauh lebih kuat daripada kata-kata. Tindakan Maria menunjukkan cintanya yang luar biasa, yang tulus dan murni.
Saudara-saudari terkasih, kota tempat tinggal Maria di Betania. Betania berarti rumah kesengsaraan. Merupakan sebuah desa berjarak 3 kilometer dari Yerusalem, dekat Yerikho, di Bukit Zaitun. Nama ini cocok dengan suasana sedih hati Yesus saat itu. Biarkanlah ia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Namun, nama Betania juga berarti rumah kejam. Hal ini sangat erat terkait dengan Maria sebagai perempuan yang cantik dan kaya. Desa ini dapat disebut sebagai rumah Yesus di Yudea. Yesus tampaknya lebih suka tinggal di sana daripada di Yerusalem. Yesus membebaskan Maria dari dosa-dosanya. Manusia diundang hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil manusia untuk bertobat, untuk menunjukkan pertobatannya. Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maria mengorbankan harta benda yang dimilikinya. Maria membuktikan cintanya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam kesengsaraan kekuatan Yesus ada dalam Roh Kudus. Kedekatan dan persatuan dengan Bapaknya memampukannya bergumul dengan kerapuhan badannya. Kalau kita mendahulukan kebenaran, tantangan kita adalah membela sampai tuntas korupsi, penipuan, pencurian, dan kejahatan lain akan berkurang jika kita mau bertahan dalam kebenaran, bukan lumpuh di hadapan kebiasaan yang buruk yang merugikan orang miskin dan lemah. Jika kita ingin melayani Yesus dan memberikan yang terbaik, maka kita harus bertahan dalam keadilan dan kejujuran. Kalau kita ingin melayani Yesus seperti Marta, maka kita lebih dahulu kita mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus seperti Marta. Maka kita lebih dahulu kita mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus seperti Maria, supaya kita memperoleh kekuatan untuk bertahan dalam kebenaran. Kekuatan rohani tidak akan terkalahkan jika kita mau menekuninya. Di dalam keluarga, sering iman seorang istri atau ibu dapat menyelamatkan anggota yang dalam situasi yang buruk. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan sesama dengan berkorban dan rendah hati? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami ingin selalu setia mengikuti jalan salib Yesus dengan meneladan ketekunannya dalam penderitaan, dalam kesulitan yang kecil maupun yang besar. Kami ingin tegar beriman dan tetap melakukan perbuatan benar dan adil yang Kau kehendaki, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.